sini saya akan menjelaskan mengenai chapter 5. Yang pertama itu dari teorinya. Kenapa kata-kata dilakukan vektorisasi, kemudian dilengkapi dan ilustrasi atau gambar. Jawaban itu karena untuk mengukur nilai kemunculan sebuah atau suatu kata yang serupa dari sebuah kalimat sehingga kata-kata tersebut dapat diprediksi kemunculannya. Dibuatnya vektorisasi itu data digunakan untuk memprediksi bobot dari suatu kata. Misalkan bunga dan daun yang keduanya sama-sama tumbuhan, maka kita akan dibuat prediksi apakah data tersebut akan muncul pada kalimat yang kira-kira memiliki bobot yang sama. Gambarnya itu seperti ini. Ada dokumen sebelum proses vektorisasi data, pembobotan dan prediksi. Kemudian, mengapa dimensi dari vektor dataset Google bisa sampai 300? Karena dimensi dari vektor tersebut digunakan untuk membandingkan bobot dari setiap kata. Misalkan terdapat kata dog dan cat pada dataset Google tersebut. Setiap kata tersebut dibuat dimensi vektor 300 untuk kata dog dan 300 dimensi vektor juga untuk kata cat. Kemudian kata tersebut dibandingkan bobot kesamaan katanya, maka akan muncul akurasi sekitar 70%. Kesamaan bobot dikarenakan kata dog dan cat sama-sama digunakan untuk hewan peliharaan. Nah, di sini ada gambarnya dataset Google dan dipilih kata dog, cat 300 dimensi vektor, kemudian dibandingkan dog 300 dimensi vektor. Kesamaan bobot pengguna kata kurang lebih 70%. Kemudian konsep vektorisasi untuk kata. Mengetahui kata tengah dari suatu kalimat atau kata utama, yaitu objek utama pada suatu kalimat. Contohnya, jangan lupa subscribe channel saya ya. Sekian dan terima kasih. Kata tengah tersebut merupakan channel yang saya memiliki bobot sebagai kata tengah dari suatu kalimat atau bobot sebagai objek dari suatu kalimat. Hal ini sangat berkaitan dengan dimensi vektor pada dataset Google yang 300 tadi, karena untuk mendapatkan nilai atau bobot dari kata tengah tersebut didapatkan dari proses dimensiasi kata tersebut. Nah, gambarnya di sini contohnya ada kata-kata yang di 3 awal 3 akhir kalimat. Please take my in classroom. Vektorisasi 300 dimensi kata, kemudian font. Tengah kata dari vektor yang dilatih mesin. Kemudian bagaimana konsep vektorisasi untuk dokumen. Vektorisasi untuk dokumen hampir sama seperti vektorisasi untuk kata. Hanya saja pilihan kata utama atau kata tengah terdapat pada suatu dokumen. Jadi mesin akan membuat dimensi vektor 300 untuk dokumen dan nanti kata tengahnya akan disandingkan pada dokumen yang terdapat pada dokumen tersebut. Nah, di sini sama kata-kata yang ada dalam dokumen diidentifikasi. Please take my in classroom. Vektorisasi 300 dimensi kata jadi dokumen 1, kemudian dokumen yang diidentifikasi. Kemudian apa min dan standar deviasi. Ini merupakan petunjuk terhadap kata-kata yang diolah. Jika kata-kata itu akurasinya tinggi, berarti kata tersebut sering muncul. Begitu juga sebaliknya, sedangkan standar deviasi merupakan standar untuk menimbang kesalahan, sehingga kesalahan tersebut dianggap wajar. Misalkan kita memperkirakan kedalaman dari dataset merupakan 2 atau 3, tapi pada kenyataannya merupakan 5, itu merupakan kesalahan tapi masih bisa dianggap wajar. Perkiraan awal. Kemudian di sini ada gambarnya. Di sini ada dog dan cat. Karena hasil akurasinya itu 70%. Ini cat dan spatula hasil akurasinya 12%, dan ini hasil bagus, ini hasil buruknya. Kemudian skipgram itu adalah kebalikan dari konsep vektorisasi untuk kata, di mana kata tengah menjadi acuan terhadap kata-kata pelengkap dalam satu kalimat. Nah, di sini ada gambarnya kata yang diinputkan, font, kemudian vektorisasi 300 dimensi, please take my in classroom. Kemudian
pada prakteknya mencoba dataset Google dan jelaskan vektor dari katalog fit, false, seek, clear, sign ini semua. Kemudian berikut merupakan kode import. Gensim merupakan membuat data model atau rancangan yang akan dibuat selanjutnya dengan variabel GModel yang berisi data vektor negatif. Selanjutnya tersebut di-load agar data tersebut dapat ditampilkan dan diolah. Nah, ini yang pertama, praktek 1 mengimport Gensim. GModel sama dengan GModel G vektor. Di sini Google News vektor negatif 300 binarnya true. Kemudian yang keduanya mengecek GModel of array yang dihasilkan ini datanya. Kemudian GModel fate ini data yang dihasilkan. GModel for ini yang dihasilkannya. Kemudian GModel seek ini data vektornya. Kemudian GModel clear ini datanya. Kemudian GModel sign ini data hasilnya. GModel back ini value ini 0 sekian. Kemudian GModel car 0,130 sekian. Kemudian ini GModel wash array-nya sekian 9, sekian. GModel motor ini nilainya. Kemudian GModel cycle 0,04 sekian sampai sekian. Nah, kemudian ini GModel similarity was clear outputnya 0, sekian. GModel similarity back dan log hasilnya 0,07 sekian. GModel similarity motor car 0,4 sekian. Kemudian GModel similarity seek fate ini hasilnya sekian. GModel similarity cycle sign 0,06 sekian. Kemudian ini import thread def extract word send tree.sub send hapus ini tuh fungsinya untuk menghapus tag HTML. Kemudian ini hapus petik 1, hapus tanda baca, dan hapus spasi yang berurutan. Kemudian di return. Kemudian kita mengimport random class permuted sentence object def in itself. Kemudian def iter self shuffle list random shuffle for send yield send. Dan from Gensim model doc to fake import tag document from Gensim models import doc 2 gef import os unsub sentences for their name in train post seperti ini bisa dilihat saja seperti ini. Kemudian for directory fname with buka direktori yang dimasukkan di sini. Kemudian with open dibuka dengan stand for send time tree back / original. Kemudian mengimport re. Kemudian mengekstrak word. Kemudian mengimport random lagi class permuted sentence. Terus di mute per mute sentence. Modelnya doc to fake model.delete temporary training data. Kemudian ini untuk menghapus modelnya model temporary training data keep inference true model.save hc.2dv. Kemudian model import underscore vector extra code I will go home. Array yang keluarnya itu min 1, sekian sampai sekian. Kemudian from sklearn metric dot pairwise import cosine similarity question nanti model ini si going to school after was hand. Hasilnya array yang data bertipe datanya itu float 32. Kemudian from sklearn metric pairwise import cosin similarity. Outputnya itu array 0, sekian, tipe datanya float.
Kemudian praktek skor dari cross validation masing-masing metode. Ini from sklearn mengimport knport classifier. Kemudian dari sklearn ini mengimport random forest. Kemudian dari model selection mengimport cross validation. Kemudian import numpy sebagai np klasifikasi knport klasifikasi 9. Kemudian clfrf itu random forest. Scoresnya itu cross validation score, klasifikasi vektor sentiment CP nya 5. Kemudian memprint npmin score, kemudian back backward comparisonnya from sklearn pipeline, import make pipeline sklearn feature extraction text import con mengimport variable parameter atau variable pipeline, kemudian score, kemudian di print np min scores np.std scores. Kemudian ini error ss errornya, sandpack-nya itu tidak didefinisikan. Jenis errornya namanya error. Cara penanganannya dengan mengecek kembali baris kode yang dibuat.